Halo adik-adik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, jumpa lagi hari ini bersama Kak Iman tentunya di channel Kelas Mandiri. Selamat datang di Kelas Mandiri. Baiklah, sebelum mulai pembelajaran hari ini, kita berdoa terlebih dahulu. Menurut agama dan keyakinan masing-masing, berdoa dimulai. Berdoa selesai. Nah, pada pertemuan kali ini kita akan masuk di pembelajaran tema 7, subtema 2, pembelajaran yang ke-6. Artinya ini pembelajaran terakhir di subtema 2. Nah, setelah peristiwa perlawanan atau perjuangan mempertahankan kemerdekaan melalui diplomasi dan perlawanan fisik, tibalah waktunya kita di kedaulatan Indonesia atau pengakuan kedaulatan Indonesia. Nah, langsung saja bagaimana kedaulatan Indonesia atau pengakuan kedaulatan Indonesia? Mari kita simak baik-baik berikut ini. Peristiwa pengakuan kedaulatan Indonesia oleh Belanda. Nah, tindak lanjut perjanjian Rome-Royen adalah diselenggarakannya konferensi meja bundar atau yang disingkat dengan KMB. Nah, KMB dilaksanakan di Den Haag, Belanda pada tanggal 23 Agustus sampai dengan 2 November 1949. Delegasi Belanda dipimpin oleh Van Maarschampen, delegasi BMO atau Badan Musyawarah Negara-Negara Federal dipimpin oleh Sultan Hamid II. Adapun hasil KMB sebagai berikut. Nah, Belanda akan menyerahkan sepenuhnya kedaulatan Republik Indonesia Serikat pada akhir bulan Desember 1949. 2. Penyelesaian masalah Irian Barat ditunda setahun kemudian setelah penyerahan kedaulatan pada Republik Indonesia Serikat. 3. Republik Indonesia Serikat dan Belanda membentuk Uni yang dipimpin oleh Ratu Belanda berdasarkan kerjasama sukarela dan sederajat. Yang keempat, Republik Indonesia Serikat harus membayar hutang kepada Belanda sejak tahun 1942. 5. Pembubaran KNIL dan memasukkan anggota KNIL ke APRIS. 6. Kapal-kapal perang Belanda ditarik kembali dari Indonesia. 7. Konstitusi Republik Indonesia Serikat dipermaklumkan kepada Kerajaan Belanda. Nah, selain itu hasil KMB juga mengembalikan wilayah-wilayah Indonesia menjadi satu kesatuan, kecuali Irian Barat. Sesuai kesepakatan dalam KMB, pada tanggal 27 Desember 1949 diadakan upacara pengakuan kedaulatan dari pemerintah Belanda pada Republik Indonesia Serikat. Namun sebelumnya pada tanggal 17 Desember 1949 diadakan pelantikan Presiden Republik Indonesia Serikat, yaitu Insinyur Soekarno pada tanggal 20 Desember 1949. Dr. Andes Muhammad Hatta dilantik sebagai Perdana Menteri Republik Indonesia Serikat. Nah, pengakuan kedaulatan Indonesia dilaksanakan di Belanda dan di Indonesia. Wakil Indonesia yang menandatangani pengakuan kedaulatan di negeri Belanda adalah Dr. Andes Muhammad Hatta dan wakil dari Belanda adalah Ratu Juliana. Adapun proses penandatangan di Indonesia, pihak Belanda diwakili oleh Laping dan wakil Indonesia adalah Sultan Hamengkubuwono IX. Dengan adanya pengakuan kedaulatan tersebut, berakhirlah penjajahan dan kekuasaan Belanda atas Indonesia. Peristiwa tersebut juga menandai berdirinya negara Republik Indonesia Serikat atau disingkat menjadi RIS. Dengan adanya peristiwa KMB dan pengakuan kedaulatan Indonesia, bangsa Indonesia telah terlepas dari penjajahan. Nah, bangsa Indonesia telah benar-benar menjadi negara merdeka dan berdaulat. Oleh karena itu, Indonesia berhak menentukan nasib bangsanya sendiri tanpa campur tangan dan tanpa penindasan dari negara lain. Hal ini yang patut kita syukuri. Nah, bersyukur kepada Tuhan atas karunia berupa bangsa dan negara Indonesia merupakan bentuk cinta tanah air. Rasa syukur harus terus kita wujudkan dalam bentuk yang nyata oleh siapapun, kapanpun, dan dimanapun kita berada, yaitu dengan menyanyikan lagu syukur. Nah, berikut bersama keluarga di rumah. Baiklah, kita tadi sudah mempelajari bagaimana konferensi meja bundar dan kedaulatan Republik Indonesia yang patut kita syukuri. Artinya kita sudah terbebas dari penjajahan dan kita sudah bisa menentukan nasib bangsa Indonesia itu sendiri dan tanpa campuran tangan negara manapun. Nah, untuk itu kita harus patut bersyukuri atas bangsa tanah air kita sendiri. Baiklah, demikianlah pembelajaran hari ini. Adapun kekurangan dan kesalahan mohon dimaafkan, dan jangan lupa untuk mengajak teman-teman serta keluarga untuk bergabung di channel Kelas Mandiri. Dan nantinya juga kami selalu mengingatkan selalu menggunakan masker keluar rumah, rajin mencuci tangan dan jaga jarak. Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.